Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 16 mata kuliah literasi digital, dan kami akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Jejak Hoaks Perjalanan Data dalam Membongkar Dampak Berita Palsu Terhadap Masyarakat. Proyek ini dibimbing oleh Ibu Elia Matul Imah dengan anggota kelompok kami, saya sendiri Nasa Sultania Wahda bersama dengan rekan saya Salwa Nadifa Azara dan Novia Jun Lestari akan memaparkan hasil visualisasi data yang kami lakukan menggunakan Tableau. Sebelumnya izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang makalah laporan proyek kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dalam makalah laporan proyek kami yang berisi perkembangan teknologi dan media sosial yang pesat membawa dampak besar bagi masyarakat. Di satu sisi, ini memudahkan komunikasi dan pertukaran informasi. Namun, di sisi lain, media sosial juga menjadi sarana penyebaran berita palsu atau hoaks yang bisa menimbulkan kebingungan dan konflik sosial. Dengan mudahnya akses informasi, bahkan anak-anak pun bisa menyebarkan berita tanpa memahami kebenarannya yang dapat menyebabkan dampak negatif. Oleh karena itu, kami mengangkat isu ini untuk meneliti lebih dalam tentang penyebaran hoaks dan dampaknya terhadap masyarakat. Baik, selanjutnya adalah bagian rumus masalah. Untuk rumusan masalah dari proyek ini adalah: 1. Bagaimana jejak penyebaran dan perjalanan data dalam penyebaran berita palsu di media sosial. 2. Bagaimana opini publik dan kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi oleh berita palsu. Dan yang ketiga, bagaimana cara mengidentifikasi dan mencegah penyebaran berita palsu di lingkungan masyarakat. Kemudian tujuan dari laporan proyek kami adalah: pertama, menelusuri jejak penyebaran berita palsu di media sosial. Kedua, menganalisis dampak berita palsu terhadap opini publik dan kehidupan sosial masyarakat. Dan yang terakhir, mendapatkan strategi untuk mengidentifikasi dan mencegah penyebaran berita palsu serta meningkatkan literasi digital masyarakat. Selanjutnya terdapat metode kualitatif dan kuantitatif yang berisi penelitian kami menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode kualitatif, kami melakukan studi literatur dari berbagai jurnal, buku, dan artikel. Sedangkan untuk metode kuantitatif, kami menggunakan kuesioner survei untuk mengumpulkan data dari sampel yang mewakili populasi tertentu. Untuk selanjutnya yakni pengumpulan data, kami menggunakan survei sebagai metode pengumpulan data. Jadi survei ini melibatkan masyarakat dari kelompok usia muda dan juga produktif yang ada di wilayah Gresik, Surabaya, dan juga Sidoarjo, serta Jombang. Jadi responden diminta untuk mengisi kuesioner yang kami sebarkan melalui media sosial. Selanjutnya, pada bagian analisis data, kami menggunakan data dari survei dan studi literatur dianalisis menggunakan analisis konten dan visualisasi data dengan Tableau. Kami membuat grafik dan infografis untuk menyajikan temuan dengan cara yang informatif dan mudah dipahami. Selanjutnya terdapat timeline, yakni kami menyusun jadwal proyek dengan rincian tugas dan timeline yang jelas untuk memastikan setiap tahap proyek berjalan sesuai rencana. Berikut adalah gambaran umum timeline kami. Yang pertama, pengerjaan laporan rancangan proyek pada akhir Maret. Yang kedua, analisis kuesioner dan pengumpulan data pada bulan April. Yang ketiga, pembuatan infografis dan visualisasi data pada akhir April hingga awal Mei. Yang keempat, penyelesaian laporan pada awal Mei. Selanjutnya untuk bab 4 yakni hasil dan pembahasan. Pada bagian desain kuesioner dan populasi sampel, di sini kuesioner kami dirancang untuk mengumpulkan data yang relevan tentang penyebaran berita palsu. Jadi kami melibatkan 40 responden dari berbagai usia dan domisili untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif. Selanjutnya hasil survei. Hasil survei menunjukkan bahwa 100% responden merasa kebingungan tentang cara membedakan berita palsu. 52,5% responden selalu memeriksa keabsahan berita sebelum menyebarkannya. 62,5% responden pernah mempercayai atau menyebarkan berita palsu. Kemudian, pada bagian dampak berita palsu, penyebaran berita palsu berdampak negatif pada masyarakat, seperti meningkatkan kebingungan dan ketidakpastian, serta menciptakan perpecahan dan konflik. Hasil survei menunjukkan bahwa berita palsu juga dapat merusak reputasi individu atau organisasi dan mengganggu proses demokrasi. Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang hasil survei dan dampak berita palsu, berikut adalah visualisasi data yang telah kami buat menggunakan Tableau.
Domisili responden. Peta menunjukkan persebaran domisili responden di Jawa Timur dengan titik-titik yang mengindikasikan jumlah responden dari masing-masing wilayah. Konsentrasi terbesar responden berasal dari Surabaya. Nah, pada usia responden, grafik usia menunjukkan distribusi usia responden dengan mayoritas responden berada dalam rentan usia 16 sampai 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hoax banyak mempengaruhi kelompok usia muda. Jenis kelamin responden. Grafik batang horizontal menunjukkan distribusi jenis kelamin responden. Baik, untuk halaman dashboard, bagian ini menunjukkan perbandingan antara jumlah responden yang merasa terpengaruh oleh hoaks dan yang tidak. Selanjutnya, pada klasifikasi penemuan dan inisiatif, responden menangani hoaks. Grafik ini menunjukkan seberapa sering responden menemukan dan mengambil inisiatif untuk menangani hoaks. Banyak responden yang secara rutin atau selalu berinisiatif untuk menangani hoaks yang mereka temui. Pada diagram ini memperlihatkan berbagai sumber berita yang diakses oleh responden, seperti media massa, situs berita online, media sosial, dan lainnya. Media sosial menjadi sumber berita yang paling banyak diakses. Diagram pie di sini menggambarkan perasaan responden terhadap hoaks, dengan sebagian besar responden merasa terpengaruh sedikit oleh hoaks. Selanjutnya, dampak hoaks. Grafik ini menunjukkan jumlah responden yang merasa bahwa hoaks memiliki dampak signifikan terhadap mereka. Dashboard ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana hoaks mempengaruhi masyarakat, terutama dalam hal usia, jenis kelamin, sumber berita, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap hoaks. Data ini penting untuk memahami dampak hoaks dan cara terbaik untuk menanganinya. Untuk kesimpulan dari penelitian kami dapat disimpulkan bahwa penyebaran berita palsu merupakan masalah serius yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Literasi digital yang baik dan kesadaran untuk memverifikasi informasi adalah kunci untuk mengatasi masalah ini. Demikian presentasi kami tentang jejak hoaks perjalanan data dalam membongkar dampak berita palsu terhadap masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.